Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Sutrisno. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga batch 1 2024. Dan saya mengajar di SMA Negeri 1 Banyudono. Dan pada hari ini, tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu praktek pembelajaran dengan materi pengertian dan hukum perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya ulang lagi ya, kurang semangat ini. Ketika saya tanya kabar, silakan kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Itu ya. Saya ulangi sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih. Kalian sudah mulai belajar dengan semangat. Kemudian untuk selanjutnya di sini akan, sebelum pembelajaran kita akan beberapa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Faundra sebagai ketua kelas. Silahkan. Kita siap, gerak, berdoa, mulai. Semoga belajarnya hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk selanjutnya, di sini untuk menambah rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan untuk berdiri semuanya. Mengecek kehadirannya terlebih dahulu ya. Nah. Anasya, Anissa, Arlita, Azahra, Diki, Tiara, Ira. Alhamdulillah pada kesempatan ini semua hadir. Kemudian saya juga akan mengecek rapian dan kebersihan kelas. Silakan yang merasa istilahnya untuk
barangkali yang tidak berguna atau mungkin sampah. Sudah? Sudah rapi semuanya? Kerapian baju sudah? Ya, terima kasih. Terus, nah, untuk selanjutnya, karena ini biar pembelajarannya kalian semakin semangat, kemudian juga lebih optimal dalam istilahnya melaksanakan pembelajaran, saya akan melakukan ice breaking. Silakan saya minta dua siswa untuk meragakan terlebih dahulu ya. Diki dan Bayu. Maju ke depan sebentar. Nanti ya di sini saling berhadapan ya. Berhadapan. Ya. Dan aturannya silakan nanti berpasangan ya. Berpasangan satu meja saja. Kemudian aturan mainnya silakan ada yang posisikan sebagai Abu, siapa yang Abu? Bayu, terus Abi, nah, Diki, ya, Diki. Kemudian untuk selanjutnya silakan kalian sholat berjabat tangan jaraknya 10 cm. Nah, gitu ya. Nah, ketika nanti saya memanggil Abu, nah silakan yang merasa namanya Abu untuk berusaha meraih tangannya si Abi. Coba, Abu. Nah si Abi nanti menghindar. Paham? Paham. Ya, silakan untuk saya peragakan juga. Abu, Abi. Nah, itu silakan. Terima kasih kembali ke tempat. Kita bareng-bareng untuk memperagakannya. Silakan siap-siap, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Silakan tentukan siapa yang Abu dan siapa yang Abi. Sudah ditentukan? Sudah. Silakan dengarkan instruksi. Yang saya panggil silakan berusaha untuk meraihnya. Kemudian yang tidak dipanggil menghindar. Abu. Cepat tadi ya. Abu. Abi. Dua kali lagi ya. Abi. Gak usah keras-keras, kasihan menurutnya ya. Terus terakhir, Abu. Silakan berjabat tangan dengan teman kalian. Mau tangan buat kita semuanya. Sudah mulai fokus ya. Kita siap dalam untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian selanjutnya saya akan berikan video motivasi ya. Sebentar, video motivasi. Silakan untuk diperhatikan. Kebaikan walaupun sedikit apapun, sekecil apapun itu. Nah, itu silakan buat motivasi kalian ya. Jangan kalian menyepelekan hal yang kecil, karena kita tidak tahu ketika hal yang kecil itu akan merubah hal yang besar pada diri seseorang. Tuh. Terus di sini saya akan mengulas sebentar materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Pak. Ya. Tentang menutup aib. Menutup aib. Nah, jadi supaya saya tanya satu orang siswa lagi, benar ya untuk kisah tadi, apa itu menutup aib?
Ya. Tidak Tidak menyebabkan keburukan-keburukan orang lain. Tidak menyebabkan keburukan orang lain. Ya, terima kasih. Berarti kalian sudah menyimak, kemudian juga memahami materi sebelumnya. Nah, kemudian untuk materi hari ini saya akan memberikan gambar berupa berita. Silakan kalian cermati. Yang pertama apa? Remaja pesta miras resahkan warga. Terus yang kedua apa? Polisi buru pelaku tawuran yang bacok pelajar di Bogor. Terus yang ketiga, tiga polisi Polda Sulbar diciduk saat pesta sabu di kota Mamuju. Nah, apa yang muncul di pikiran kalian ketika kalian cuplikan berita yang telah saya tampilkan tadi? Ya, perkelahian pelajar. Terus apa lagi? Terus? Ya, terus sekali. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perkelahian pelajar. Peserta didik dapat menganalisis terkait hukum perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Dan yang terakhir yaitu untuk KKTP, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari perkelahian pelajar. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian minuman keras. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian narkoba. Peserta didik mampu menganalisis hukum perkelahian pelajar. Dan peserta didik mampu menganalisis hukum minuman keras. Terus yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis hukum narkoba. Sebelum memulai pembelajaran atau materinya lebih jauh lagi, saya akan memberikan tes diagnostik. Silakan untuk siapkan HP-nya terlebih dahulu. Sudah saya share di grup kelas ya. Silakan untuk dikerjakan, saya beri waktu. Sudah selesai? Tujuan dari tes diagnostik yaitu apa? Untuk mengetahui kesiapan belajar kalian, ya, pemahaman kalian untuk mengenai pembelajaran hari ini. Terus untuk selanjutnya, di sini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, apa yang kalian ketahui tentang perkelahian pelajar? Ini pertanyaan pertama. Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Ya, siapa? Perkelahian pelajar itu adalah suatu konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua kelompok pelajar yang berbeda. Betul sekali untuk saudara Safa. Terus untuk pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang minuman keras? Ada yang ingin menjawab? Saya, Pak. Kondra? Minuman keras atau minuman beralkohol itu merupakan suatu minuman yang dapat memabukkan. Jadi seseorang yang meminumnya itu bakal kehilangan kesadaran. Nah, terus ada beberapa jenisnya itu kayak bir, rum, sek, vodka, terus ciu. Ya. Terima kasih untuk saudara. Jawaban kalian tadi yang sudah saya beri pertanyaan sudah bagus. Dan di sini saya akan menekankan atau memberi penjelasan secara singkat, yaitu yang pertama pengertian perkelahian pelajar. Artinya apa? Suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Itu dari pengertiannya. Jadi menyingkirkan pihak lain. Di sini ada yang pernah tawuran atau perkelahian pelajar? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Karena tawuran sendiri atau perkelahian pelajar sendiri itu juga tidak ada manfaatnya, benar enggak? Dan dari segi pengertian itu juga ketika ada seorang yang memang berusaha untuk menyingkirkan orang lain, itu kan berarti memang akan menimbulkan konflik. Nah, biasanya juga antar sekolah itu dan tawuran, kemudian mungkin dari segi individu juga perkelahian pelajar. Nah, itu juga tidak akan membawa dampak yang baik. Kemudian untuk hukumnya, kuncinya kepada posisi balik. Jika seorang itu sudah balik di dalam Islam, maka semuanya perbuatan baik buruk menjadi tanggung jawabnya. Jika seorang sudah balik dan melakukan kejahatan, akan dihukum sesuai hukumannya. Nah, itu ya, itu dalam Islam. Kemudian ketika
ketika di Indonesia itu ketika sudah berusia antara 17 atau 18 tahun. Nah, di sini hukum dari perkelahian pelajar berarti apa? Diperbolehkan atau tidak? Tidak. Ya, jadi sudah merugikan orang lain, kemudian kalian juga tidak akan fokus dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari miras ya, pengertian dari miras. Miras itu jenis minuman atau khamar itu yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang, merusak akal sehat. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Jadi untuk pengertian miras atau minuman keras itu sendiri yaitu segala sesuatu yang memabukkan, kemudian juga akan merusak akal sehat. Nah, banyak kasus-kasus yang mungkin beredar pada saat ini ketika mereka minum minuman keras, maka apa? Akan hilang akalnya. Objektivitas, kemudian cara berpikir itu sudah berbeda, menurun. Nah, makanya kalian harus menghindari minuman keras. Dari segi hukum sendiri, untuk minuman keras itu juga apa? Haram, ya, haram. Jadi jangan sekali-kali kalian mendekati minuman keras. Terus yang ketiga yaitu narkoba. Narkoba ini secara kias yaitu suatu masalah yang belum ada nas. Dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya disebabkan sama ilat sebab landasan atau motivasi hukum. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, setiap yang melakukan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Jadi khamar sama dengan yaitu yang narkoba sama dengan khamar. Karena apa? Memabukkan. Kemudian juga akan membuat kerugian dalam tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi kalian sebagai pelajar itu jangan sekali-kali mendekati yang namanya minuman keras, kemudian narkoba. Karena sekarang itu sasarannya memang siswa-siswa ya, apalagi SMA. Itu ketika dirayu, dibujuk itu, nah nanti saya beri uang 100.000. Awalnya seperti itu, dengan cuma-cuma gitu, mungkin 200.000, cuma-cuma. Kalian ingin mencoba, akhirnya ketagihan, ini banyak nih gitu. Nah, oleh karena itu silakan lingkungan kalian, teman kalian, untuk kalian dijaga. Ya, itu. Terus untuk hukum dari narkoba itu sendiri juga apa tadi? Sama dengan minuman keras itu apa? Terus selanjutnya yaitu diskusi time atau waktunya diskusi. Karena di sini akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka saya akan membuat kelompok diskusi menjadi 6 kelompok secara heterogen tentang permasalahan kurangnya pemahaman tentang pengertian dan hukum perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Silakan untuk mengelompok, ini sudah saya sampaikan, yaitu kelompok 1 Anasya, Anissa, Aminta, Diki, Landa, Jazara. Kelompok 2 Fadila, Elisa, Fondra, Galuh, Dina. Kelompok 3 Harlan, Inas, Irsad, Iza, Kaila. Kelompok 4 Kirana, Makruf, Maulana, Nabil, Nabila, Ajeng, Nabila Kiswa, Nabila Usman. Terus kelompok 5 Akbar, Mason, Naumura, Novita, Kaliska, Raisa. Dan kelompok 6 Sabrina, Sartika, Salva, Siva, Tiara, Mira. Nah, silakan untuk mengelompok sesuai kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 di sini 2, 3, 4, 5, 6. Silakan. Kelompoknya masing-masing. Ini saya akan memberikan LKPD-nya, materi yang akan didiskusikan, kemudian detail petunjuk dalam pengerjaan. Ini saya baca dulu.
saya beri waktu untuk mengerjakan, dan selama mengerjakan di sini saya akan berkeliling, ya, berkeliling, kemudian juga akan membantu kalian ketika ada kesulitan, dan silakan untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Proses ya, kelompok 2 proses, kelompok 3 proses, kelompok 4 proses, Syamsul Bahri karo Muhammad Syafi'i Anwar karo Asep Sunandar. Sudah selesai? Sudah ya? Silakan untuk hasil diskusinya nanti kalian taruh dalam Microsoft, kemudian nanti kirimkan ke link Google Drive yang telah saya kirimkan ke grup kelas kalian. Ya, sudah selesai ya? Silakan, ini mulai dari kelompok pertama yang maju. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian perkelahian pelajar dari 3 pandangan ahli. Yang pertama, menurut Syamsul Bahri, perkelahian antar pelajar adalah bentuk perilaku agresif yang seringkali dipicu oleh masalah sepele seperti perselisihan pribadi dan dapat berujung pada tindak kekerasan fisik. Perkelahian ini tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan siswa dalam mengolah emosi, tetapi juga menunjukkan lemahnya kontrol sosial dan kurangnya intervensi dari pihak sekolah. Yang kedua, yang terjadi akibat adanya kontrol diri dan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Perkelahian ini seringkali terjadi di sekolah-sekolah yang menekankan karakter dan disiplin. Yang ketiga, Sunandar menggambarkan perkelahian antar pelajar sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti rendahnya harga diri dan faktor eksternal seperti pengaruh teman, sebaya, dan media massa. Dia menekankan bahwa perkelahian ini seringkali Pertanyaan dari kelompok 1, apa pengertian perkelahian pelajar menurut pandangan Islam? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pengertian perkelahian menurut pandangan Islam yaitu perkelahian dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan fisik atau verbal antara sesama pelajar yang melibatkan unsur permusuhan dan saling melukai. Baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang pengertian minuman keras dari 3 pandangan ahli. Langsung saja, yang pertama menurut Syarif Hidayatullah akan dibacakan oleh Firisa. Menurut Syarif Hidayatullah, minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol dengan kadar tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan mempengaruhi fungsi otak. Dalam perspektif agama, minuman keras dianggap sebagai sesuatu yang diharamkan karena dapat merusak moral dan kesehatan. Yang kedua, dari pengalaman Jamil mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung etanol atau alkohol dalam konsentrasi tinggi yang dikonsumsi untuk tujuan rekreatif, namun berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Selanjutnya yaitu Muhammad Quraisihab mendefinisikan minuman keras sebagai minuman yang mengandung unsur alkohol yang dapat memabukkan, yang dalam agama Islam dikategorikan sebagai khamr dan diharamkan karena efeknya yang merusak baik dari segi moral, kesehatan maupun sosial.
Minuman keras dianggap sebagai penyebab utama berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan di masyarakat. Oke, itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Silakan. apa yang dimaksud dengan minuman keras menurut ajaran Islam? Oke, minuman keras dalam Islam dikenal dengan istilah khamr, yang berarti segala sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan akal, baik berupa minuman dari fermentasi anggur, kurma, maupun bahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengertian narkoba dari pandangan ahli. Yang pertama, Menurut Edwin Supriyanto, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Definisikan narkoba sebagai zat kimia yang memiliki efek psikoaktif dan dapat menyebabkan ketergantungan serta kerusakan organ tubuh. Dalam konteks hukum, narkoba adalah segala jenis zat yang penggunaannya diatur dan diawasi secara ketat karena dampaknya yang berbahaya bagi individu dan masyarakat. apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya. Apa pengertian narkoba menurut pandangan Islam? Jadi menurut pandangan Islam itu narkoba atau obat-obatan terlarang dapat diartikan sebagai zat yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan fisik seseorang, menghilangkan kesadaran, serta merusak tubuh dan akal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema konten narkoba dari 3 pandangan ahli. Yang pertama, hukum Islam tentang perkelahian pelajar dalam Islam. Perkelahian di antara pelajar dilarang karena bertentangan dengan agama Islam yang menekankan pada perdamaian, persaudaraan, dan menjaga kehormatan sama manusia. Al-Quran dan hadis mengajarkan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan fitnah atau kerusakan. Kedua, hukum sosiologis tentang perkelahian pelajar. Dari perspektif sosiologi, perkelahian di kalangan pelajar dilihat sebagai perilaku menyimpang yang dapat mengganggu harmoni sosial dan integrasi dalam masyarakat. Perkelahian dapat memicu konflik yang lebih luas dan mengganggu tatanan sosial di sekolah maupun di masyarakat. Ketiga, hukum psikis dan psikologi perkelahian pelajar. Perkelahian pelajar dari sudut pandang bagaimana hukum perkelahian antar pelajar dalam pandangan Islam. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5, hukum perkelahian antar pelajar dalam pandangan Islam adalah haram. Hal ini karena perkelahian termasuk dalam tindakan kekerasan yang menyebabkan kerusakan baik secara fisik maupun psikologis dan menimbulkan permusuhan di antara sesama. Islam mengajarkan untuk menjaga perdamaian, saling menghormati dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah bukan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permenanggapan dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai hukum minuman keras dalam pandangan Islam dari sosiologis dan sudut pandang psikis dan kesehatan. 1. Hukum Islam tentang minuman keras atau khamr. Dalam Islam, minuman keras atau khamr dilarang secara menentukan hendaknya akal sehat dan didorong perilaku negatif. Al-Quran dengan jelas melarang konsumsi khamr dalam beberapa ayat, terutama dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang menyebutkan bahwa khamr termasuk perbuatan setan yang harus dihindari. Saya. Bagaimana hukum minuman keras dalam Islam? Hukum minuman keras dalam Islam adalah haram. Alasan utama pelarangan minuman keras khamr adalah karena sifatnya yang menunjukkan merusak akal dan dapat memicu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syariat seperti pertengkaran, perbuatan maksiat, dan hilangnya kontrol diri. Jadi jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang bertemakan hukum narkoba dalam pandangan Islam, perspektif sosiologis dan sudut pandang psikis dan kesehatan. Satu, hukum Islam tentang narkoba.
Dalam Islam, penggunaan narkoba atau zat yang memabukkan dilarang keras karena dapat merusak akal dan tubuh serta menjauhkan seseorang dari kesadaran spiritual dan moral. Al-Quran dan hadis melarang konsumsi zat-zat yang dapat mengganggu fungsi akal, dan narkoba termasuk dalam kategori ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana hukum penggunaan narkoba dalam Islam? Hukum penggunaan narkoba dalam Islam adalah haram. Alasan utama pelarangan narkoba adalah karena narkoba termasuk dalam kategori zat yang memabukkan dan merusak akal, sebagaimana yang diharamkan dalam Islam. Selain merusak akal, narkoba juga membahayakan kesehatan, merusak kehidupan sosial, dan mengganggu ketertiban umum. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelumnya? Terima kasih telah memperhatikan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok terakhir. Terima kasih dari kelompok 1 sampai 6 sudah maju semuanya, sudah presentasikan hasil dari diskusi kalian. Dan di sini saya akan mengevaluasi mungkin dari masing-masing kelompok, kemudian juga secara keseluruhan. Selanjutnya akan saya penguatan, beri penguatan. Dari kelompok 1 sampai 6, tadi kelompok 1 juga sudah berjalan dengan baik, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian juga dari segi diskusinya juga berjalan dengan baik, sudah aktif, sudah semua sudah melakukan pertanyaan, kemudian yang presentasi juga sudah memberikan jawaban. Itu untuk secara diskusi secara umum juga kolaborasinya, kerjasamanya itu sudah berjalan dengan sangat baik. Terus di sini saya akan memberi penguatan ya, penguatan terkait materi hari ini atau diskusi kalian hari ini. Yang pertama yaitu terkait pengertian, kemudian hukum dari perkelahian pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Yang pertama yaitu berkaitan tentang kalian telah berdiskusikan tentang pengertian dari perkelahian pelajar, urusan narkoba dan minuman keras. Tidak akan ada baiknya, tidak bermadorotnya itu banyak sekali. Ya. Kalian sebagai pelajar, pastinya ketika melakukan perkelahian pelajar, kalian akan fokus pada pelajaran tidak? Ya. Kemudian apakah kalian akan meningkat prestasinya tidak? Yang ada ketika kalian nanti perkelahian pelajar, kalian akan merugikan diri kalian sendiri. Hukum secara umum semuanya hukumnya apa tadi? Haram ya, tidak boleh. Kenapa kok haram tadi? Kalian sudah diskusi tadi. Ya karena tidak ada manfaatnya. Yang pertama merusak fisik kalian. Ketika narkoba yang misal minuman keras, pastinya organ-organ vital kalian juga akan terkena, paru-paru, jantung, dan yang lainnya, dan akan menyebabkan kematian. Karena banyak kasus ya, ketika kalian minuman keras sampai dioplos, ya, oplos, sampai dioplos, itu sampai ada kasus yang meninggal massal. Nah, itu sebagai pengingat ya, pengingat kalian ingin mati dalam keadaan sakit atau sangit. Ya, sangit dalam artian apa? Suul Fatimah. Nah, itu untuk penguatannya. Nah, untuk selanjutnya, nah, di sini saya akan melakukan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Silakan ada yang ingin menyimpulkan sebelum saya simpulkan. Saya Pak. Ya. Raliska. Perkelahian dilarang oleh Islam dan dampak negatifnya itu sebenarnya. Itu kemudian untuk saya minta satu kali lagi ya. Siapa yang ingin menyimpulkan? Saya Pak. Ya. Novita. Minuman keras dan narkoba adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam dan juga berdampak negatif bagi tubuh.
Terima kasih untuk saudara Praliska, kemudian juga Novita yang telah menyimpulkan. Dan di sini saya akan memberi kesimpulan secara umum, ya, pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi silahkan kalian sebagai pelajar kalian fokus pada pembelajaran, meraih masa depan, tidak usah memikirkan tentang tawuran, perkelahian pelajar, apalagi kalian sampai minuman keras, sampai narkoba, sehingga apa? Kalian akan merusak masa depan kalian. Makanya silakan kalian ketika bertindak harus dipikirkan terlebih dahulu, ya, dipikirkan apakah nanti akan berdampak negatif atau positif, itu kalian pikirkan terlebih dahulu, itu ya. Jadi untuk hari ini penyimpulan seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan refleksi, pertanyaan refleksi dalam Google Form yang saya kirimkan lewat WhatsApp. Sudah selesai? Sudah ya. Ini kita ulas bersama-sama untuk refleksinya. Pertanyaannya pertama, bagian manakah yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Terus apa yang akan kamu kerjakan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar dengan giat. Terus apa lagi? Ulang-ulang materi. Ya, kemudian juga bisa bertanya pada teman yang mungkin lebih paham dan menanyakan pada guru. Terus yang ketiga, pada siapa kamu akan meminta bantuan untuk mengambil belajar ini? Sapa ya kan, teman kalian. Terus siapa lagi? Orang tua, ketika orang tuanya memang gitu. Terus terakhir, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? 5. Enggak 7 ya. Nah, itu untuk refleksi. Dan di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan yang akan datang, yaitu tentang cara menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu, sehingga apa? Ketika memulai pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, kalian akan lebih siap. Lalu, yang terakhir yaitu penutup. Silakan saya minta tolong ketua kelas yaitu Pak Mundra untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Jika Bapak siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk Pak Mundra yang telah memimpin doa penutup pada hari ini. Sekali lagi saya ingatkan dan saya tekankan, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ketika ada hal-hal baik yang didapatkan pada pembelajaran hari ini, silakan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian saling ingatkan dalam kebaikan. Itu saja. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.